Belum kenal ya aku siapa ya? Mau kenalan nggak? Mau tahu nggak aku siapa? Mau tahu nggak? Nggak usah lah ya. Oke, aku perkenalkan diri dulu deh. Nama aku Devi Marisa. Aku hanya seorang mahasiswi biasa, guys. Tapi nggak apa-apa. Aku akan lulus segera. Jadi aku sangat kepo dengan YouTube yang bernama Presley. Waktu itu aku sempat disuruh subscribe, like, dan komen sama orang-orang yang nge-share. Aku bingung, guys. Itu aku YouTube apa sih? Aku ngeliat subscribernya itu masih sedikit, masih sekitaran 50-an lah. Cuman pada saat aku melihat konten-kontennya, ya lumayan sih, guys. Konten-kontennya itu sangat bermanfaat. Ada yang seperti olahraga, ya orangnya sepertinya lucu. Jadi aku sangat kepo, siapakah dibalik pemilik YouTube tersebut? Mau tahu nggak, guys, siapa? Makanya hari ini aku akan undang dia di tanya jawab bersama pemilik YouTube Presley. Mau tahu siapa, guys? Tapi jangan lupa dulu like, komen, dan subscribe YouTube-nya Presley. Itu sangat bermanfaat banget, guys. Kita sambut tamu undangan kita malam ini, guys. Siapakah dia di balik YouTube itu? Bagaimanakah orangnya? Percaya nggak? Orang itu ganteng, tapi dikit. Bohong, guys, bohong, guys. Mari kita lihat tamu undangan kita malam ini. Jadi guys, ini dia di balik YouTube-nya Presley. Silakan, Bang, yang biasanya dipanggil Abang sih, katanya sih gitu. Halo semuanya, nama gua Presley. Oke. Jadi saya ini sangat kepo, guys. Apa sih niat dan motif di balik YouTube Bang Presley ini? Karena konten pertamanya itu adalah sebuah olahraga, terus ngeprank. Agak-agak sejalan sih, guys. Tapi orangnya sama. Siapakah orang itu dan kenapa abang itu memilih dia dan kenapa buat konten yang berbeda? Sekarang kita tanya nih, guys, kepada pemilik YouTube itu sendiri. Kenapa, Bang? Kenapa ini, Bang? Kenapa abang mau ingin membuat konten-konten YouTube seperti itu? Awalnya ceritanya sih gini ya. Konten YouTube ini udah lama saya buat. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 2015 atau 2016 saya udah daftarin YouTube saya, cuman saya tuh nggak ngerti yang namanya edit video, nggak ngerti namanya buat konten. Cuman di masa zamannya corona ini nggak ada kegiatan nih. Iya. Ya, satu kenapa saya buat konten olahraga karena saya ya suka olahraga. Wow. Saya suka olahraga orangnya, meskipun badan saya kurus segini ya. Tidak meyakinkan ya? Tidak meyakinkan dari segi fisik tidak meyakinkan, tapi saya mencintai namanya olahraga. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa pandemi corona ini sangat membuat seluruh aktivitas kita menjadi tidak ada Iya. Saya gabut tuh, kayak bahasa anak gaul sekarang gabut. Jadi saya lihat lagi ke YouTube saya, jadi saya iseng gitu kan. Kenapa nggak buat apa ya? Nah, kebetulan artis yang saya buat kemarin itu, yang konten olahraga itu adik saya sendiri. Nah, dia tuh curhat, dia katanya mau masuk sekolah olahraga SMA. Nah, saya bilang, gimana kalau kita latihan? Nanti abang video, nanti abang masukin di YouTube abang, terus kita share di grup sekolah kamu. Nah, dia bilang dia mau seperti itu. Oke, akhirnya saya buat. Nah, kalau yang konten prank itu, di saat itu juga lagi gabut. Saya ajak lagi dia, ayo kita buat konten lagi yuk, abang prank kamu gitu, buat lagi seperti itu, teman-teman. Jadi gabut saya prank dia, padahal emang saya juga udah tahu bahwa emang sekolah tidak berjalan di masa pandemi ini gitu. Tapi, Bang, kemungkinan banyak banget pro kontra di antara teman-teman. Ada yang ngedukung, ada yang bakal ngeremehin, dan ada yang bakal mungkin gak suka dengan konten-konten yang abang buat. Karena menurut mereka mungkin itu adalah konten-konten yang sangat tidak menarik ya, menurut mereka. Jadi gimana tanggapan abang terhadap teman-teman yang lain yang menganggap abang itu gak pantas gitu, kontennya tuh jelek banget gitu? Gimana menurut abang? Nah, urusan pro kontra apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, apapun yang kita lakukan, baik hal buruk ataupun hal baik, itu pasti ada pro kontranya. Karena Tuhan menciptakan orang itu pasti berbeda-beda, pola pikirnya pun berbeda-beda. Kalau menanggapi orang yang pro, saya sangat berterima kasih bagi teman-teman saya yang pro dengan konten YouTube saya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like and comment. Tapi kalau yang buat yang kontra,
Dan saya hanya mendoakan buat mereka ya nggak usah terlalu sering musik kehidupan orang lah. Karena saya juga buat konten YouTube hanya untuk menghibur diri saya pribadi. Nah, kalau teman-teman suka ya silahkan like, kalau tidak suka tidak usah like. Kalau teman-teman memang pengen konten ini berkembang ya subscribe, share, komen kalau misalnya ada kekurangannya seperti itu. Dan kemarin juga teman saya ada yang ngechat, buat apa buat konten prank settingan gitu. Nah, terus saya jawab ya nggak apa-apa, iseng aja lagi gabut. Saya bilang seperti itu aja. Nanggapin netizen, orang-orang yang nggak penting sih ya bawa senyum aja. Benar. Jadi guys, kalau kita pengen berkreasi itu ya Bang ya, kita harus tidak perlu memikirkan orang-orang lain. Betul sekali. Kita harus percaya dengan diri kita bahwa kita mampu ya. Just why. Betul. Jadi saya dengar-dengar abang ini juga seorang pelatih bola di salah satu klub di Bandung. Saya sempat terkaget-kaget kenapa dia bisa menyempatkan waktunya dengan kegiatan yang seperti ini. Karena biasanya pelatih itu bakal sibuk dengan olahraga segala macam, tapi dia juga bisa bercanda gitu tanpa wibawanya sebagai seorang pelatih. Gimana sih Bang tips agar kita tetap sederhana dan menjadi orang yang biasa aja walaupun kita memiliki pekerjaan yang lain gitu, sampingan yang lain, tapi kita tetap ke orang lain itu adalah menjadi orang yang sederhana. Nah, untuk menjadi seorang sederhana itu sangat gampang ya. Kita tuh terlahirkan oleh seorang ibu, diciptakan oleh Tuhan dengan keadaan yang tangan kosong, tidak memiliki apapun. Jadi apa yang harus kita banggakan dalam kehidupan ini seperti itu. Saya seorang mahasiswa. Tadi kamu juga bilang bahwa saya sibuk dan ada kesampingan sebagai pelatih bola. Itu sangat betul sekali. Apalagi saya sekarang mahasiswa tingkat akhir, di mana nyusun skripsi susah, ketemu dosen pembimbing susah, tapi saya lalui semuanya itu. Nah, kalau berhubungan dengan jalan cerita mengapa saya bisa menjadi pelatih sepak bola di salah satu SSB ya, bukan belum menjadi sebuah klub karena masih saya melatih di SSB. Itu tuh ceritanya panjang, cuma saya mau ceritain cerita singkatnya aja. Jangan deh Bang, nanti kita akan buat segmen berikutnya tentang bagaimana perjalanan seorang Bang Presley untuk dapat mencapai sebuah itu dengan dia hanya seorang mahasiswa. Terkadang banyak orang-orang di sekitar masyarakat tidak pernah percaya sama mahasiswa karena dia belum memiliki bukti bahwa dia mampu untuk melakukan itu. Benar tidak Bang? Itu sangat betul sekali. Banyak sekali pandangan-pandangan orang di luar sana, apalagi yang orang-orang tua mengatakan bahwa mahasiswa hanya mengerti tentang teori, dia tidak mengerti tentang praktik di lapangan. Nah, hari ini saya mau ada motivasi sedikit buat anak-anak muda di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Boleh. Tunjukin bahwa kita mahasiswa itu bisa berpraktek, tidak hanya teori. Tunjukin bahwa mahasiswa itu mempunyai skill yang sangat lumayan, memiliki teori yang sangat bisa dipakai untuk di kehidupan sehari-harinya. Tunjukkan bahwa kita berguna terhadap masyarakat di sekitar kita. Nanti kayaknya kita bisa buat lagi nih ya, tentang kehidupan abang, perjalanan abang bisa dapat mencapai seperti ini dan bisa menjadi seorang YouTuber. Semoga orang-orang di luar sana bisa menjadikan abang sebuah panutannya. Gimana kalau kita buat lagi nanti? Oh, saya sangat setuju. Apapun konten yang diberikan, apapun konten yang akan di-upload di YouTube saya, itu saya sangat mendukung. Baik teman-teman atau siapapun yang memberikan konten positif menurut saya dan menurut seluruh masyarakat, saya akan upload di channel YouTube saya. Seperti ini sangat penting sekali untuk memberitahu tentang informasi kepada masyarakat kehidupan saya. Di balik suksesnya seorang Abang Presley, adakah seorang wanita yang menemaninya? Ataukah dia sudah menikah? Kita nggak tahu nih. Apakah ada seorang wanita yang menemaninya, yang mensupportnya? Apakah dia hanya menjalani ini sendiri bersama keluarga dan Tuhannya? Kita tanya yuk guys. Kalau berbicara sosok seorang wanita yang ada di hidup saya, tentu ada. Karena seorang lelaki ataupun seorang perempuan itu terlahir dari perempuan. Manusia itu terlahir dari perempuan. Jadi kalau bicara soal sosok perempuan yang di samping saya ataupun dari samping saya itu ada. Yang pertama itu ibu saya. Saya memiliki ibu yang sangat luar biasa, motivasi saya dari saya lahir hingga saya dewasa sekarang. Dia sangat memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Saya sangat terima kasih buat mama saya kalau nanti nonton konten ini, video ini. Terima kasih banyak Ma, engkau membesarkan saya sampai saat ini. Yang kedua, saya punya adik wanita yang sangat luar biasa. Sekarang juga dia sedang kuliah di salah satu universitas swasta di Kabupaten Bogor.
Kalau biasa kami sering kontak-kontakan, kami kompak ya. Yang namanya kakak beradik itu kadang kompak, kadang berantem, itu hal biasa karena beda pikiran, beda misi hidup itu beda, pasti berantem, pro kontranya banyak. Kalau adik saya itu kuliah di Bogor tadi kan, sebelum masuk ke pasar lagi nih, saya lupa. Saya mau kenalin, mungkin teman-teman semua subscriber saya atau teman-teman di luar subscriber saya yang menonton, bahwa host kita ini, moderator kita ini merupakan adik kandung saya. Ya wajahnya mirip kan, cuma bedanya dia jelek, saya ganteng. Saya percaya guys. Nah dia ini adalah adik kandung saya yang saya ceritain. Nah saya lanjutin lagi, mengusik ke pacar atau kekasih. Kebetulan Tuhan mengirimkan seorang wanita yang sangat luar biasa. Saya nggak bakal sebutin namanya karena saya bakal kasih tahu ketika nanti benar-benar subscriber saya sudah banyak gitu ya. Ya minimal dapat 1000 subscriber lah. Saya akan memperkenalkan wanita tersebut. Wanita yang selalu mendukung saya dari nol. Jadi sampai saat sekarang mungkin belum bisa terlalu dibilang sukses lah, tapi dia selalu setia. Dan banyak banget kisah-kisah kami dalam berpacaran. Kami sudah berpacaran hampir 3 tahun. Pengen tahu lagi guys ceritanya? Nantikan. Nah, kalau bicara soal kisah itu seperti yang dibilang adik saya, mungkin nanti kita buat Q&A bersama pacar saya. Bakal kepo kan guys, siapakah di balik Bang Presti yang selalu menemani Bang Presti dan bagaimana kisah mereka. Bakal ada 2 nanti bakal kita buat. Kemungkinan nanti ya guys ya. Di tengah-tengah Covid ini, Bang Presti bagaimana Abang ngejalanin keseharian? Gabut gak sih, bosan gak sih di rumah? Terus bagaimana Abang menikmati dan apa nilai positif dan negatif di tengah-tengah pandemi ini? Kalau keseharian seperti biasa ya, sama kayak teman-teman gitu kan. Ya kalau nggak makan tidur, kalau nggak tidur makan, kalau nggak buang air, maaf ya teman-teman. Ya karena udah buat konten YouTube ini ya kali-kali buat video gitu. Ya disukai orang ya syukur, nggak disukain ya skip aja seperti itu. Nah kalau positif pandemi dan negatifnya ada ya. Negatifnya paling banyak pasti. Tapi saya mau berbicara tentang positifnya dulu. Yang positifnya saya bersyukur gitu karena datangnya pandemi ini bawa banyak keluarga yang bisa berkumpul karena yang awalnya sibuk bekerja, orang tuanya sibuk sekolah, anak-anaknya pergi pagi pulang sore, malamnya istirahat. Keluarga itu tidak berkumpul gitu kan. Keluarga itu tidak saling ngobrol, tidak punya banyak kesempatan bersama lah. Dan saya bersyukur datangnya corona ini bisa mereka berkumpul seperti itu, bisa membuat mereka menyatukan hubungan kekeluarganya lagi gitu. Nah, kalau selain itu banyak orang yang semakin berdoa, semakin mengenal Tuhan. Karena adanya wabah ini pasti banyak orang yang berharap sama Tuhan agar wabah ini cepat berakhir seperti itu. Nah, salah satu negatifnya dari corona ini saya rasa efek ke saya pribadi ya skripsi saya ditunda itu aja. Karena kebetulan semester akhir ini skripsi, sidang, dospem, ya bikin kesel banget lah gitu kan. Nah, itu negatifnya. Banyak lagi negatifnya yang perlu kita bahas lagi lah kan udah banyak dibahas. Tapi tetap selalu bersyukur. Iya, kita harus bersyukur sama Tuhan karena segala sesuatu itu ada positif dan negatifnya. Ambil hikmahnya saja. Oke, gini Bang. Saya lihat juga di beberapa akun Instagram, akun Facebook Abang juga itu akan ada giveaway ya. Dan saya lihat Abang ngelakuin giveaway itu atas dasar apa sih? Sedangkan Abang baru memulai dunia per-YouTubean ini baru sangat-sangat baru. Apakah ini hanya untuk menaikkan jumlah subscribe Abang doang atau memang benar-benar motif dari hati Abang untuk berbagi kepada warga-warga Indonesia ini? Ada beberapa alasan ya yang membuat saya mau berbagi giveaway itu ya. Benar, subscriber saya masih sedikit. Benar. Jadi alasan yang pertama itu saya mau melakukan giveaway itu untuk berbagi. Karena saya di tengah pandemi ini susahnya orang yang tidak ada kerjaan, dan banyak program-program pemerintah yang menyusahkan masyarakat. Ya, saya mau berbagi nih
giveaway nggak besar, dan ini juga tidak menarik buat orang-orang untuk menjadi subscriber saya, karena subscriber itu menurut saya ya bonus gitu bagi saya, karena mereka menyukai konten saya, karena mereka ingin melihat video-video saya. Kalau tidak subscribe, mereka akan ketinggalan konten-konten saya. Betul sekali kan? Nah, giveaway ini saya lakukan memang benar-benar real ya teman-teman. Ini nggak bohong-bohongan, ini nggak gimmick-gimmickan, ini benar-benar saya berbagi. Ya, meskipun masih kecil, ya setidaknya saya ikhlaslah memberikan giveaway ini nanti. Buat teman-teman yang mau ikut giveaway saya, bisa lihat di akun Instagram saya di @presly96, di situ ada. Dan sudah ada, dan nanti kalau seandainya subscriber saya udah 100 subscriber, saya akan buat video singkat atau mungkin saya akan share di akun Instagram saya saja syarat-syarat atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenangkan hadiah tersebut. Mungkin sekarang saya belum bisa kasih tahu hadiahnya ya, tapi cluenya aja bahwa hadiahnya itu nggak besar kayak Trans Entertainment gitu, kayak Baim Wong, nggak mungkin segede gitu mereka lah ya. Mereka artis papan atas, saya artis kampung lah gitu. Oke, jangan lupa guys, ikuti giveaway. Terakhir nih Bang, terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir buat Abang. Bukan pertanyaan sih. Beri kesan dan pesan buat mahasiswa-mahasiswa di luar sana atau anak-anak di luar sana yang pengen gitu memiliki motivasi hidup, bagaimana caranya berkembang, dan pesan-pesan Abang buat mereka gitu. Oke, boleh. Saya mungkin belum menjadi seorang yang hebat, bukan menjadi seorang yang apa, tapi saya hanya ingin memberikan sebuah semangat ya. Karena saya juga bukan seorang motivator kayak Mario Teguh, dan saya ingin memberikan semangat bahwa apapun yang udah engkau lakukan, apapun yang udah engkau laksanakan, baik itu tidak berpenghasilan, baik itu berpenghasilan atau berpenghasilan kecil, berpenghasilan besar, tapi lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Jangan lakukan itu untuk sebuah keuntungan. Karena emang kita terlahir tidak langsung menjadi orang yang besar, tidak langsung menjadi orang yang terkenal. Lakukanlah itu seikhlas mungkin, baik kecil maupun besar, ada hasil ataupun tidak. Terus saya juga mau bilang buat mahasiswa-mahasiswa, terkhususnya tingkat akhir ya, yang lagi ngerjain skripsi, kita tahu sama-sama bahwa skripsi itu sangat membuat kita dongkol ya, apalagi menghubungi dosen pembimbing sangat susah, itu hal yang biasa. Tapi percayalah, sedikit demi sedikit kamu mengerjakan, sedikit demi sedikit kamu berkomunikasi, sedikit demi sedikit kamu kesal sama dosen pembimbing kamu, itu membuat kamu belajar, membuat kamu menjadi lebih dewasa untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya nanti setelah kamu lulus kuliah, dimana dunia pekerjaan itu jauh lebih berat ketimbang menyusun sebuah skripsi. Nah ya, bisa dibilang saya juga sudah bekerja di salah satu SSB Group itu kan, ini sangat luar biasa sekali yang namanya bekerja dan mencari duit itu. Pokoknya intinya dari semua kesan dan pesan saya adalah percayalah, perkara kecil akan memberikan perkara yang besar. Thank you buat Bang Presly udah ngasih pesan dan motivasi semangat buat kita yang di luar sana. Jangan lupa guys, like dan komen, subscribe YouTube-nya Bang Presly. Serta jangan lupa follow akun Instagramnya, namanya siapa Bang? Presly96. Dan nama akun Instagram saya jangan lupa juga, DeviNRS_. Mungkin kita akan ketemu di Q&A selanjutnya. Nantikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan jika kalian ingin bertanya, kalian bisa komen di bawah ini. Oke guys, jangan lupa komen apa yang ingin kalian pertanyakan kepada Bang Presly. Oke? Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Goodbye. Dah sobat-sobat Amyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.